Assalamualaikum teman-teman cerita untung. Ayo, siapa yang masih ingat sama sinetron Orang Ketiga? Kali ini salah satu pemain sinetron Orang Ketiga, Masya Allah, sudah mualaf. Siapa lagi kalau bukan Giovanni Lumban Tobing. Perjalanan mualaf dan kisah cintanya bersama Dewi Aryani ini sangat unik. Penasaran? Ayo simak video cerita untung ini. Gue tuh level religi gue tuh jauh banget di bawah Ri. Karena efek dari divorce-nya bokap menyokap gue menganggap, maksudnya sorry to say, Tuhan tuh nggak sayang sama gue. Oh iya. Pas gitu. kecil udah anggapnya kayak gitu. Gue waktu itu pernah tuh cerita lucu nih, gue lagi ngekos gitu. Hari Jumat tuh gue inget, gue beli warteg deket kosan gue. Mas, iya bu, beli ini. Kok nggak Jumatan? Enggak bu. Oh, bukan Muslim toh? Enggak bu, saya nggak punya agama. Ibu-ibunya langsung. Jadi prosesnya tuh panjang tuh, Ri. Jadi nggak yang langsung gue dari kejadian itu gue langsung enggak. Gitu. Nah, jadi gue bertahap lah gitu ya, memang gitu. Hilang gitu. Nah, lagi syuting itu, gue subuh, zuhur, asar nggak sholat, maghrib azan nih. Lagi, oh isoma ya duduk gue azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gerak nih tak. Gue pengen sholat. Tapi wudunya gimana caranya? Masa di musola gue taruh handphone gue gini kan nggak mungkin dong. Kelihatan orang ya. Kelihatan orang dong, ya kan? Itu lu tahu nggak? Baim Wong langsung gini, bro, sholat yuk. Ntar wudunya gue ajarin, lu ikutin gue aja. Oh, dengan sendirinya dia ngomong gitu. Gimana caranya bro? Gimana caranya? Gue nggak minta. Gue tuh malam-malam tuh gue masih ngerokok tuh. Gue ngerokok aja. Itu jam 1 deh, jam 1 pagi, jam 1 tengah malam ya. Itu nggak tahu kenapa gue pengen, kayaknya sholat lucu nih, gitu, coba. Itu doang tuh. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Ketemu lagi di Cerita Untung. Masya Allah, terima kasih untuk yang sudah subscribe sejauh ini. Dan alhamdulillah untuk inputan-inputannya. Insya kita akan berikan inspirasi-inspirasi terbaik, apalagi dengan keluarga-keluarga inspirasi. Nah, berikut ini juga nggak kalah menginspirasi nih, gitu. Pasangan ini waktu itu kita pas lagi musyawarah ya. Ketemu di kajian di kajian, saya melihat seseorang nih. Udah gitu nanya lagi ke Ustadz. Aktif loh. Waktu sebelum saya memeluk agama Islam, saya ke gereja pun setahun sekali udah syukur. Tapi saya bertransformasi menjadi seseorang yang berusaha untuk menjadi lebih baik di Islam sampai bisa sholat 5 waktu, mempelajari yang lain-lain. Pertanyaan saya sama Pak Ustadz adalah, kemarin itu saya udah, anak saya ada tanya sama saya, Dedi, kalau surat ini bunyinya apa? Wah, saya mulai nggak tahu nih, ya kan? Nah, saya rasa saya mulai harus belajar banyak mengenai Islam, mengenai surah dan lain sebagainya. Pertanyaan saya yang mungkin ini adalah keresahan hati juga beberapa saudara-saudara kita yang mualaf, Pak Ustadz. Bagaimana kita memilih guru yang benar? Yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita tahu kita memilih guru? Caranya memilih guru untuk memadu kita supaya kita tidak berada di jalan yang salah. Dan kalau kita sudah memilih, yang kedua, bagaimana kita tahu kalau guru pilihan kita itu benar? Yang ketiga, saya ada sedikit tahu kalau di dalam Islam itu ada beberapa mazhab. Mazhab apa yang kira-kira bisa dan cocok untuk saya, bagaimana cara saya memilihnya? Nanya gitu. Gitu pas lagi naik pesawat, aku mikir gini, dia kan non-muslim ya? Gitu. Kok ada di sini ya? Dia kan non-muslim ya? Ya nggak apa-apa kali, mungkin mau biar dapat hidayah gitu kan. Aku bilang, sebelah ada duduk. Ji, bukannya si Yona muslim? Lu gimana sih baru tahu? Iya kenapa? Udah mau alaf dia. Yang bener lu? Iya. Aduh, kapan ngomong aja ngobrol. Alhamdulillah sekarang udah ada di sini nih. Teman-teman, inilah dia Giovanni dan Dewi. Apa kabar? Alhamdulillah baik-baik. Sehat-sehat. Udah gitu lucunya, Mia aku potong rambut. Bang, yang syukur di sini si apa namanya? Samuel Jiguin sama Bang Giovanni. Barusan ngomong si Moy. Oh, jangan dikit. Di sini sama Bang Giovanni. Giovanni mana? Giovanni yang main sinetron itu. Oh, terus dia cerita. Dia lebih tahu apa
dia udah mualaf gini-gini. Loh, kok tahuan dia? Ada sekolah ketemu Dude, terus Harper ya situ ya. Itu yang punya temen Suaminya Ya, itu. ibu-ibu di Madania. oh pantas. Lebih update daripada gue nih kayaknya. Wah Tapi gitu. Gio ini adalah salah satu aktor kesukaannya ibuku loh. Oh gitu. Pas Thank you. sinetron apa ya? Yang waktu sama Nana. Sama Nana Leontin. Leontin, kan panjang ya, Leontin, iya, ya tak panjang berkesudahan Leontin. tuh episodenya, tapi Berapa episode tuh? Leontin karena 2, Leontin 1, Leontin 2 kan. Itu Emang harus kanan kiri Leontin bro. Lu suka ngondek lu cuma satu lu. itu anti. Oh, dengan. Leontin yang di sini ketahuan ya, Oh, jangan Leontin beliin ini. buat Iya, iya. istrinya. Oh ya, gue pikir 200 sama. lebih lah, 200-an. 200 ya? Iya, 200 lebih lah. Nah di situ tuh Banyak banget kalau nggak ya. salah 2008 ya. Iya, 2000. Enggak, Leontin 2006, 7. Tuh, pokoknya kisaran Baru itu. kan kawin gitu ya? Enggak, soalnya itu pas aku lagi hamil Kayla. Aku jadi lagi hamil Kayla, terus mama tuh nonton itu, terus kan mama dulu tinggal bareng kan. Terus nontonnya itu mulu kan, Nggak boleh sampai diganti. nggak boleh diganti. Sama istilahnya kayak sekarang tuh. Itu yang disuruh ganti nama Kela bukan sih? Hah? Enggak. Bukan ya? Enggak. Oh. Jadinya Ada aku- nama anak gua aja suruh pakai nama pemain sinetron apa karakter di sinetron. Kamu kasih nama aja tuh Kayla tuh soalnya begini-gini. Pacokannya sinetron. ya gitulah ya, kalau dunia sinetron merubah hidup kita. Aduh, Masya Allah. Oke, tapi gimana sekarang lagi sibuk apa aja? Baru selesai kemarin ada satu judul syutingnya di Cipanas. 40 Oh, hari. jauh dong ya. Tapi nggak terlalu panjang episodenya. Nah mau mulai lagi, tanggung udah akhir tahun, ntar malah Oh, iya, ya kan iya, mau iya. anak-anak mau PPKM kemana-mana, segala macam gitu ya. segala macam malah PPKM, malah kalaupun mau jalan kemana-mana anak malah kita yang minta izin ke kantor buat apa segala macam, mending Januari aja deh kalau mau mulai sekalian. pilot lagi. Family man gitu. banget ini ya, pentingin keluarga banget nih. Tapi kalau kita tanya nih, maksudnya kalian udah berapa tahun sih kawin? Nikah? 2009 berarti 12. Oh, 12 ya? udah lama juga ya? 12 mau 13, tahun depan 13. Berarti Ini cinlok juga bukan? Enggak, jadi semi cinlok. semi. Cinlok. Jadi gini, cinloknya itu sebenarnya dia pernah jadi sekretaris gue Di sinetron. di sinetron. Di sinetron. Apa ya? Sing? Sekar. 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 Mana juga tuh waktu itu. Sinetron Sekar. Jadi Dia jadi sekretaris bini gue. lu siapa tuh? Sekar nggak punya bini. Oh, nggak punya bini. Jadi udah jadi sekretaris gue, tapi ya kenal gitu aja. Gitu. Nah. Jadi nggak emang yang Berlanjut. nggak berlanjut, nggak kemana-mana lah gitu. Udah nggak mikirin apa-apa juga. Emang nggak terbesit apa-apa segala Nggak macam? ada, nggak ada. Apa lu udah crack Dan- on duluan gitu enggak? Enggak. Lu nggak juga ada. gimana ya biasa aja? Biasa aja. Enggak ada Biasa kontak aja. gitu, Nggak telepon-telepon ada. enggak? Oke. Nggak ada. Gue inget juga enggak. Gitu. Jadi abis jadi sekretaris gue udah inget juga enggak gue gitu. Oh. Jadi pas di awal pas pendekatan itu Beda masih beda ya? ya gitu. Masih beda. Makanya gua waktu si Dude bilang udah mualaf, itu tahun berapa lu mualaf itu? Ya nikah itu. Pas nikah. Nikah itu ya. Ya beberapa sebelum nikah lah, sebelum nikah karena memang waktu mau nikah kan gue rembukan lah gitu sama orang tua, sama orang tuanya Dewi gitu. Gimana apa? Kalau gue sebenarnya kan emang agama tuh nggak yang ya gue yang dulu ya, gitu nggak yang concern banget ke agama gitu. Jadi gue ya Jalanin hidup aja gitu ya, ya? let it be aja lah gitu. Nah, cuman karena gue kan istilahnya udah mulai harus serius nih karena nikah kan bukan nggak bercanda lah gitu. Nah, gue tanya dulu apakah nikahnya gue nikahin anak lo nih bisa beda agama kah atau bisa ke Kristen kah? Apa gua yang harus ke Muslim? Gitu. Gua tanya dulu dong ke bokapnya, ke nyokapnya gitu. Nah, terus jawaban dari bapaknya Dewi, dari mamanya juga ya ininya mengarahkannya ke sama-sama Muslim gitu. Jadi gua yang convert lah gitu, gua yang pindah. Karena memang ya gua istilahnya punya opsi itu, jadi gue tiga opsi itu gue nggak masalah nih, Ri. Oh, karena memang waktu itu memang santai secara aja gitu pandangan ya. lu berangkap ya udah jalanin aja gitu. Jalanin aja hidup Ah. ini gitu kan, karena waktu itu kan ya. Jadi gue opsi apapun yang di ini kayak ya udah misalnya Dewi misalnya waktu itu ya opsinya ya nggak apa-apa kalau misalnya Dewinya mau ke Kristen juga nggak apa-apa. Ya gue juga akan jalanin itu, gitu. Oh, oke. Nah, Jadi tapi ngikutin banget lah ngikut gitu aja, ya. gitu karena Let it emang flow aja gitu. emang let it flow aja karena gue nggak segitu ininya gitu loh ke religion gitu pada saat itu. Kamu cinta banget buat sama Dewi nih dia.
Pak, Bapak mau gimana? Ada 3 opsi, Pak. Jadi. Semuanya saya jadi. Yang mana gitu. Anak ambil Pak gitu kan. Jadi gitu. Udah. Akhirnya ya udah karena emang opsinya yang dipilih itu ya udah itu yang gue jalanin gitu. Tapi sempat deket 2-3 tahun itu keyakinan itu jadi masalah juga nggak sih? Atau emang Apa udah mulai ngomongin gitu? apa jadi perbincangan juga? Atau emang sesantai itu ngebahas tentang agama? Awalnya sih nggak ada bahas-bahas itu ya. Emang karena- bener-bener karena nikah doang nih. Jadi Iya. karena nikah, oh oke, udah mau serius berarti apa nih gitu ya? Benar. Selanjutnya. Langkah Tapi- selanjutnya iya. Tapi kan ketika misalnya gini, ada juga yang berparangan begitu memang ibaratnya santai aja lah, apapun agamanya gue jalinin aja yang Iya. baik gitu. Tapi ketika lu datang ke pengajian, itu kan something else. Bukan begitu kan berarti ibaratnya bahwa Iya. ternyata dia memperdalam loh gitu. Terus ternyata dia ingin tahu loh gitu, maksudnya dia mulai curious gitu dengan itu. Nah itu Tapi nanti dulu arah ke situ. Kita Kan tanya dulu pas berproses. proses kan, Ah. masalah pernikahannya. Nah, terus pas nikah berarti kan convert dulu tuh sebelum nikah ya. Iya, Iya, iya. istilahnya gue niatkan untuk convert ke Muslim kan, ke Muslim. Islam kan. Tapi gue baca syahadatnya itu kan pada saat gue nikah kan harus baca syahadat kan. Iya. Nah gitu, jadi istilahnya officially gue membaca syahadat itu di pernikahan gue. Oh. ya tapi udah tetap syahadat. Iya, syahadat. benar syahadat. Cuma maksudnya berarti benar-benar convert pun pas waktu akad nikah. Iya, karena ya seperti yang gue bilang, gue nggak terlalu menganggap religion gue itu jadi ya bukan ke arah religi lah. Gue bukan seorang pemuda yang religius lah jatuhnya gitu. oke. Jadi gue menganggap awalnya gue masuk Islam itu sebagai akses untuk menikahi dia. Biar sah gitu ya. Iya, biar sah gitu. Oke. Gitu. Nah, Akhirnya gimana pas ngejalanin rumah tangga nih kan berarti kan ada berbeda masih proses pembelajaran gitu kan. Apalagi gitu. Giovanni kan sebagai, kalau kita di Muslim kan laki-laki sebagai imam Imam. gitu kan, yang mungkin pada dasarnya mungkin imam lah yang harus menjadi nahkoda dalam keluarga, yang ngajarin. Nah berarti kan ini otomatis Dewi nih yang punya peranan besar juga nih. Karena Ngajarin Gio kan, sholat, apa segala macam. ngajarin sholat apa segala macam. Nah itu pertama kali belajar sholat, pertama kali puasa, pertama kali apapun lah ibadah-ibadah Ngapalin yang ada di- Al-Fatihah gitu. Itu gimana Itu tuh? kapan tuh? Gini, gua itu kalau puasa dulu ya, puasa. Jadi emang keluarga gua tuh keluarga yang ini banget lah istilahnya, yang multi religion lah. Jadi emang lu lahir juga di keluarga yang jadi ibu sambung gue, step mom gue itu tadinya Muslim. Nah terus jadi Kristen ikut bokap. Tapi keluarga mbah eyang gue nih, yang putri gue, yang kakung gue kan Muslim semua nih. Nah kebetulan waktu di Bandung kita tinggal bareng nih sama eyang gue nih. kamu orang Bandung nggak kamu? Enggak, bokap kan lu di PTN, kerja di PTN, Oh. di PTN di Bandung gitu. Nah jadi kebetulan keluarganya dari nyokap sambung gue tinggal di Bandung juga. Nah begitu udah gue SD kelas 2 lah, kelas 3 lah gitu lah, kelas 2 kelas 3. Nah itu kan mereka ya seperti biasa, sholat seperti biasa, puasa pun puasa. Nah gue udah mulai nemuin tuh di kelas 2 lah, kelas 3, kelas 2 gitu. Untuk puasa karena semua serumah gue puasa. Kan bokap gue kan warawiri di PTN tuh nggak setiap hari di Bandung kan. Jadi lu Nyokap sendiri. gue otomatis ngargain ibunya kali, ngargain eyang gue kan, jadi ikut puasa. Nah gue pulang sekolah nggak ada makanan men di rumah. Oh iya, karena Puasa semua juga. pada puasa. Semua. Iya, iya. Dia kan puasa semua nih, sampai adiknya ibu sambung gue juga puasa, kakaknya di situ ibu eyang gue juga puasa, semua kan puasa nih. Nah. Nggak ada makanan, jadi gue ya terus tapi begitu mau maghrib semua makanan jadi ada, enak gitu ya kan. Jadi kan gue menganggap wah seru nih kalau gue puasa nih. Gitu kan. Jadi kayak gue menghemat uang jajan gue, ya kan, gue bisa beli yang lain. Begitu gue tahan dikit, ya istilahnya gue nyampe rumah, gue main layangan, tiba-tiba pas maghrib semuanya dari es buah apa semua gorengan Lengkap ada gitu. gitu kan. Nah, gue mulai puasa itu kalau gue nggak salah mungkin kelas 2 atau kelas 3 SD udah mulai puasa. Emang udah ini Karena udah lingkungannya, vibe-nya udah udah di situ. Muslim. Dan gue dari kelas 3 SD itu sampai gue mualaf dan sampai puasa Ramadan tahun lalu
alhamdulillah nggak pernah bolong. Dari Masya SD. Allah. Dari SD Dari itu? Karena emang nggak ada makanan kan. Jadi kan gue selama bertahun-tahun di Bandung itu kan kejadiannya sama. Tiap pulang nggak ada makanan. Ada makanan. Begitu Tapi Ramadan. ngikutin ritualnya kan kalau puasa kan ada sahur, ada buka. Gue nggak pernah sahur, jarang sahur, Oh, oke. jarang sahur. Karena Kuat banget berarti Iya, ya? jadi kayak makanan pagi, sisa sahur aja gue makan, baru gue jalan ke sekolah gitu aja. iya, Nah, iya. tapi istilah kan ya niat puasanya nggak ada, ininya nggak. Iya. Tapi Iya. gue udah puasa itu tuh, Nah. udah nahan lapar sama Jadi udah hausnya itu. ngikutin Udah lah latihan ya, lah. Emang udah latihan, udah latihan, bener. Udah latihan lah dari gue kelas 2 apa 3 Di lah, SD kurang itu. lebih SD itu. Oh, walaupun waktu itu kan berarti mungkin oke lah kalau misalnya tinggal di keluarga yang di Bandung itu karena terbiasa sama muslim habit gitu ya. Nah, ketika Joe udah keluar kan berarti otomatis udah nggak bareng lagi dong. Iya. Tapi si ritual Yes. puasanya tetap diikutin. Tetap boleh tanya sama dia. Waktu pacaran pun waktu bulan Ramadan, ya gue puasa full 30 hari. Tapi nggak ada, maksudnya dari situ apa yang buat Karena Joe kalau enggak, karena itu kayak habit yang udah gue lakuin bertahun-tahun. Dan itu habit masa kecil ya. Iya, ha. Nah, kalau gua nggak lakuin kayak ada yang salah. Oh, Oh, jadi iya, kayak iya. udah nempel Iya kan banget setiap ya. tahun nih gitu, setiap tahun selama bertahun-tahun gitu kan SD terus. Udah gitu. kayak program diet juga sih jadi. Kayak udah program ya tiap tahun udah ngikutin. Jadi ada yang missing gitu loh kalau gua nggak puasa. Termasuk di lokasi syuting. Yes, termasuk lokasi syuting. Boleh tanya di teman-teman di lokasi syuting. Tapi sempat jadi omongan nggak? Otomatis kan kan tahu ya ketika itu Joe masih belum muslim gitu kan. Terus lo ayo makan atau apa? Nggak, sorry gue puasa. Maksudnya ngomongnya apa? Sorry gue puasa atau sorry? Iya, ngomong aja gitu. Gue puasa, udah ntar kan biasanya kalau puasa berarti jatah sarapan, makan siang sama makan malam kan rapel tuh. Nah, baru biasanya kalau yang puasa kan dicatetin tuh sama PU tuh, ya kan mau makan apa, ayam, perkedel apa, sama es buah kan dicatetin tuh ya. banyak ya. Iya, karena kan jatah tiga makan itu Iya, kan dirapel. dirapel. Ya udah sama gitu dong kejadiannya. Bang Ji puasa Bang Ji, iya. Bukanya pakai apa? Es buah, ini gitu. Jadinya sama aja. Oh, jadi nggak susah ya ketika membalikan di ritual puasa aja berarti udah Kalau Bang gua udah puasa kejar. enggak. Kalau gua Udah puasa ngejalanin. enggak. Emang udah gue jalanin dari yang gitu. yang gue SD itu kan. Nah, Gitu. tapi kalau sholat, kalau baca-bacaan lainnya itu gimana tuh? Gini, dia juga nggak pernah memaksa atau mendorong gue untuk kamu tuh imam keluarga, kamu harus ini, harus itu, harus ini, harus itu, nggak pernah. Tapi dia sholat, jadi kadang gue lagi ngapain gitu, gue buka pintu, dia lagi sholat. Awal-awal ya. Gitu, awal-awal nih kan, awal rumah tangga kan, Betul, pertanyaannya betul, kan. Nah, terus ada lagi ngapain lagi? Sholat. Gue bangun pagi, misalnya subuh kebangun lagi sholat gitu. Jadi kayak kita kalau kita maksa anak, kayak ini nyontohin gitu, bukan maksa. Iya, mirip ya. Dia ngeliatin Kalau terus. anak-anak kan kita hayo, Malah nggak mau kan? malah nggak mau, Iya. gitu. Tapi kalau kayak sekarang anak gue yang 1,5 tahun aja, setahun gitu begitu lihat kita sholat terus Allahu Akbar, Udah gitu ngikutin. gitu. Iya, karena ngelihat kan. Iya, karena ngelihat kan, nyontoin gitu. Nah, gue nggak tahu emang nggak mau maksa gue gitu karena melihat gue memang bukan yang orang yang religius. Gue even Waktu di keyakinan lu sebelumnya lu kayak ke enggak, karena gereja enggak. ke gereja pun enggak. Gue tuh level religi gue tuh jauh banget di bawah Ri. Karena efek dari divorce-nya bokap menyokap gue menganggap, maksudnya sorry to say, Tuhan tuh nggak sayang sama gue. Oh iya. Pas kecil udah anggapnya Iya, kayak gitu. gue waktu itu pernah tuh cerita lucu nih, gue lagi ngekos gitu. Hari Jumat tuh gue inget, gue beli warteg deket kosan gue. Set. Mas, iya Bu, beli ini. Kok nggak Jumatan? Enggak Bu. Oh, bukan Muslim toh? Enggak Bu, saya nggak punya agama. Ibu-ibunya langsung ibu-ibunya lagi nyanyi. Itu kalau di TikTok langsung langsung dramatisir sama musik tuh kan. Gue juga begitu gitu, gue jadi sadar ibu-ibunya gitu kan langsung awkward moment gitu kan. Aduh, salah ngomong kayaknya gue nih. Ibu lagi baginya sayur kan. Nah, punya agama. Bicara
Apa? Jadi emang gue tidak ada di area religius gitu. Oh, Jadi bokap gitu. gue pun, tapi bokap gue misalnya kan gue hidup sama nyokap gue di Amerika sama adik gue. Gue hidup istilahnya yang sama bokap gue yang di PTN ini kan, sama ibu sambung gue gitu. Nah, mereka walaupun gua nggak religius, mereka tetap mengajarkan poin-poin yang ada dalam agama. Poin kebaikan gitu ya? Yes, memberi, menolong, apa itu semuanya mereka ajarin gitu loh. Jadi ya menurut gue sih poin itu yang justru penting untuk ditanemin gitu loh. Nah, istilahnya ya kalaupun emang jalan hidup gua menjadi seorang muslim sekarang, ya emang udah jalannya Allah. Tapi gue bersyukur poin-poin itu ditanemin sama bokap gue, sama nyokap sambung gue gitu. Jadi gue dengan mudahnya menjalankan itu di Islam. Gitu sih. Karena memang sudah itu. jadi kayak puasa tadi ya. Kayak puasa tadi. Karena udah jadi bukan habit baru gitu kan. Bukan habit baru, Memang gitu. sudah jalankan. Kayak gitu, Nah, kayak misalnya kayak ngapalin Al-Fatihah segala macam, ngapalin sendiri apa di? Waktu itu jadi sholat, terus ngeprint ya? Iya, Ngeprint di kertas, jadi Oh sambil ya sholat. Allah, gitu tapi di keren. Nah, tapi aku pengen tahu apa yang akhirnya menggerakkan Giovanni turning itu point-nya. Kan waktu itu cuma ngeliat doang nih, tiba-tiba pengen belajar gitu. Gini, ini waktu mertua gue udah tinggal di Andara waktu itu. Sebelum gusuran. Kan gue gusuran. Sebelum jadi jalan tol itu ya? Jalan tol. Oh iya. Udah. Dapat banyak. Dia orang-orang Dapat banyak. oh, dapat gusuran, malah pindah ke sana. Waduh, kayaknya banyak aset kayaknya ya. Aduh. Jadi gue malam tuh, gue malam itu Dasya udah lahir ya? Udah ya? Nah, Dasya udah lahir berarti udah berapa tahun tuh gue lempeng-lempeng aja menjadi seorang muslim yang lempeng-lempeng aja berarti udah berapa tahun. Umur berapa dia tuh? Aduh, gue lupa deh anak gue umur berapa. Pokoknya pada saat itu tahun berapa ya mama di situ ya? Ada, lupa Itu deh. anak pertama ya? Anak pertama. Anak kedua belum ada nih. Belum. Ya itu baru anak pertama. Nah, gue tuh malam-malam tuh gue masih ngerokok tuh. Gue ngerokok aja. Itu jam 1 deh. Jam 1 pagi, jam 1 tengah malam ya. Itu nggak tahu kenapa gue pengen kayaknya sholat lucu nih gitu, coba. Itu doang tuh. Ini mirip kayak cerita anak band itu aja gitu. Kayaknya lucu nih kalau sholat gitu kan. Gue sering ngerokok nih, set. Cuma caranya gimana ya? Gue bilang gitu kan. Itu gue sholat nggak wudu. Gue nggak ngerti wudu. Oh, bener-bener blank banget. Belum pernah. Ini belum pernah sama Itu jam berapa? Jam 1. pagi. Terus Gua berarti juga. niatnya sholat apa dong? Ya pengen sholat aja. Pengen sholat aja. Oh, jadi nggak tahu event sholat Iya, apa. Oh, ini berarti Isa gitu. Waduh, Nggak Masya tahu. Allah, Pengen ya. doang gitu. Gue buka lah Google, ya kan. Buka Google cara sholat. Oh gitu deh, gini. Nah, coba taruh deh gitu kan. Sholatnya juga gitu-gitu doang, Ri. Jadi kayak Allahu Akbar. Lihat lagi. Gua lagi udah berhasil nih rakaat pertama, masuk rakaat kedua nih, Ri ya. Allah. Itu jadi emang rumah mertua gue rada serem, rada angker. Iya benar. Iya beberapa kali udah ada gitu-gituan deh, rada serem deh. Makanya digusur ya kayaknya. Oh iya. Bikin tol, jadi Oke. Udah gitu itu rakaat pertama tadi ya. Pertama udah berhasil nih ya kan, rakaat kedua cat ya kan. Itu jadi ini kamar gue sama bini gue nih ya. Ini ada kolam koi nih situ ya. Itu kayak ada yang lempar batu ke kolam nih. Cemplung gitu. Cemplung. Wah, bercanda nih gitu kan. Ih, merinding nih. Ada cemplung gitu. Terus itu kan hordennya ketutup ya. Jadi ini gue sholat gini nih. Ini jendela, ini horden, itu kolam koinya di balik situ tuh. Hordennya goyang, Ri. Set, goyang gitu. Itu jendela apa kaca? Full kaca? Horden. Horden Iya, gini. iya. Oh ya. Iya, tapi kan ada kaca kan? Itu tuh kayak ada kaca. Jadi nggak ada angin ya kan? Nggak ada angin. Karena ketutup. Atas juga nggak ada hawa, nggak ada lubang nyamuk itu atau apa, nggak ada ventilasi. Atau lu pas baca aja. Iya, goyang kali deh, nafas gua kenceng kali. Nah, itu gue pas itu gue begitu gue nggak ngerti digangguin atau gue nggak ngerti emang ada yang jatuh ada apa, tapi gue ngerasa lu kok gangguin gue sih gitu. Nah, lu kok gangguin gue sih, gue lagi coba kontak nih sama atas nih, kok lu gangguin gue sih. Nah, setelah itu gue cuma 2 rakaat akhirnya sholatnya. Gue tuh langsung gue keluar lagi, gue mikir
ini berarti ada satu rasa kayak lu lagi PDKT gitu sama gue lagi PDKT sama cewek digangguin orang. Kan lu kesel. Nah, kalau lu nggak suka sama tuh cewek digangguin orang, ya biarin aja. Iya. Ya kan? Ini karena gue lagi coba PDKT nih sama yang di atas, lu gangguin gue, kok gue feel rasa marah ya? Gitu loh, berarti ada koneksi nih antara gue sama yang di atas sama kayak gue lagi PDKT tapi digangguin orang. Gitu. Jadi gue bisa marah nih, gue ada feel marah. Nah, gue akhirnya duduk di situ, gue ngerokok lagi sampai jam 3 apa. Nah, gue baru nemuin kayaknya gue harus mulai ngedalemin ini nih gitu, karena gue bisa punya rasa itu tuh, bisa punya rasa marah pada saat gue coba kontak ke atas dan gue digangguin tuh gue bisa marah. Kalau gue nggak ada rasa itu ya biasa aja dong, flat aja gitu. Mungkin gue lebih ke arah takut, gue lebih ke arah apa, tapi kenapa rasanya yang keluar marah, gue digangguin gitu. Nah, itu turning point gue untuk mulai belajar sholat, mulai belajar yang lain-lain lah gitu. Berarti ini juga misalnya orang kalau lagi mau bener kan setan suka ganggu ya, gitu. Kalau misalnya bukan karena kebenaran, mas setan nggak bakalan ganggu. Iya. Gitu kan? Iya. Nah, digangguin karena nggak kepengen lu belajar itu sebenarnya kan, gitu. Sebenarnya, nah, jangan-jangan ini yang benar gitu, bisa aja kayak gitu. Cuma twistnya jadi ke arah marah gitu kan. Bener. Nah, terus pertama kali kan udah ada keinginan itu. Belajarnya langsung sama istri, apa cari ustadz atau gimana? Enggak, belajarnya bener-bener sendiri semuanya. YouTube ya? Nah, dari YouTube gua print. Laki-laki kadang-kadang gitu ya, gengsi juga nih mulai. Enggak, karena emang gue pengen belajar sendiri aja. Iya benar, pengen nemuin sendiri. Gitu ya. Dan gue dapet banyak ilmu, istilahnya gue beruntung ya, gue nggak ngerti, gue merasa beruntung gue mendapatkan hidayah itu, dan gue merasa beruntung hal-hal kecil dalam Islam tuh gue dapetin istilahnya langsung dari kejadian-kejadian yang dikasih sama Allah. Contoh misalnya, gue lagi syuting Cinta 7 Susun sama Baim di rumah susun Tebet. Itu gue sholat masih balang-bolong lah gitu kan, karena emang gue juga belum terlalu belum terlalu dalemin, karena gue juga wudhu masih lihat-lihat itu tadi tuh, masih lihat-lihat apa gambar apa segala macem. Jadi prosesnya tuh panjang tuh, Ri. Jadi nggak yang langsung gue dari kejadian itu gue langsung enggak. Jadi gue bertahap lah gitu ya, memang gitu. Hilang gitu. Nah, lagi gue lagi syuting itu, gue subuh, zuhur, asar nggak sholat, maghrib azan nih. Lagi, Isoma ya duduk gua azan. Allahu Akbar. Gerak nih, gue pengen sholat. Tapi wudunya gimana caranya? Masa di musola gue taruh handphone gue gini kan nggak mungkin dong. Kelihatan orang ya. Kelihatan orang dong, ya kan? Itu lu tahu nggak? Baim Wong langsung gini, bro, sholat yuk. Ntar wudunya gue ajarin, lu ikutin gue aja. Oh, dengan sendirinya dia ngomong gitu. Gimana caranya bro? Gimana caranya? Gue nggak minta. Bener, gue nggak minta. Jadi kayak gue cuma pengen sholat nih, cuma gimana wudunya ya? Itu langsung si Baim sini nih sebelah gue nih, berdiri, bro, ayo sholat. Dia tahu dong gue pasti wudunya belum bisa atau apa gitu kan. Nanti wudunya gampang, ikutin aja gerakan gue. Wah, keren banget. Langsung dapat begitu bro, ya kan? Jadi lu di sebelah gitu wudu? Iya, gue liatin dia. Tangan, Baim kumur gitu. Ya gitu udah. Termasuk ini gue pernah sholat subuh 2 rakaat gue bablas. Jadi gue ya kan nggak ngerti bro, belum tahu jumlah rakaatnya gue lupa. 2 rakaat tahiyat gue berdiri lagi, langsung dia astagfirullahaladzim, nih berapa rakaat nih? pernah kejadian gitu. 2 sayang 2 rakaat, astagfirullahaladzim, ya ulang kan ya ulang, udah ya ulang lagi 2 gitu, ya kayak gitu. Jadi gue kejadiannya dapat dari situ-situ. Tapi emang bener-bener pelan-pelan banget ya, lewatinnya satu persatu. Tapi biasanya kalau yang begitu nemuinnya malah nempel, karena momen itu kan nggak lupa, buktinya sekarang nggak lupa, gitu kan. Kalau misalnya kita abis baca segala suka lupa segala macam. Tapi kalau kita karena satu kejadian, gue inget waktu kejadian itu sampai sekarang aja masih cerita. Iya. Nah, tapi aku mau nanya sama Dewi nih, kan selama pernikahan sampai punya anak pertama aja, Giovanni berarti kan belum pernah terlihat sholat sama Dewi juga. Pertama kali ngeliat Giovanni sholat tuh gimana tuh? Atau ngimamin gitu?
Enggak, waktu itu pertama belum ya, karena masih belajar yang baca tulisan gitu di rumah gitu. Itu juga cuman malam karena kan masih syuting kan waktu itu kan di luar. Cuman, udah mulai belajar, diliatin terus sampai dia udah kayak apa? Mulai nguasain lagi. Mulai hafal si itunya. Jamaah gitu. Terus udah jadi sekarang jamaah terus gitu. Itu pertama kali diimamin gimana tuh rasanya? Wah banget. Tapi sampai sekarang dia yang paling ini loh, apa? Maksudnya nggak bolong-bolong sampai tahajud juga dia. Masya Tahajud Allah. terus, sampai Merinding gitu, sedalam itu. merinding asli. Tapi ini salah satu doanya Dewi juga nggak sih? Mungkin kayak apa, pasti kan kita juga berharap punya imam yang baik, yang soleh, yang bisa ngebimbing istri dan anak-anaknya nanti gitu kan. Alhamdulillah dikasih. Tapi emang Mbak Dewi itu melalui dengan kesabaran dan nggak terlalu banyak pushy ya. Jadi maksudnya prosesnya yang dijalani sama Gio ini benar-benar nyaman gitu. Maksudnya ngejalaninnya tuh nggak kayak penutup Tanpa apa. dilalui dengan proses yang nyaman gitu. Jadi maksudnya Dewi sabar juga nunggu proses ini datang. Insya Allah kalau emang udah waktunya akan terjadi juga gitu. Tapi mintanya sama Allah kan doanya. Iya, benar, Makanya benar, mungkin benar. itu juga Iya. salah satu doanya Dewi. Iya, kenapa tiba-tiba bergerak sholat lucu nih gitu kan, itu trigger awal dari semuanya di situ tuh. Iya, Itu, aduh ini keren banget sih. Ini unik ya, belum pernah kita denger ya ini di sini ya. Terus sampai akhirnya sekarang gitu ya, dengan pelajaran-pelajaran yang kecil-kecil tadi, sampai akhirnya ngerasa bahwa Muslim ini benar-benar kayaknya fit banget buat dirinya Giovanni itu pas apa sih? Agama tuh menurut gua kayak satu hal yang emang nggak bisa kita deskripsiin tapi bisa kita rasain. Kita rasain. Kayak cinta lah gitu. Lu Kayak nggak bisa cinta cinta deh, ini kayak apa sih cinta. nggak gitu. Iya. Tapi bisa lu praktekin kan gitu. Tapi kan kalau cinta lu boleh marah. Ini lu nggak boleh marah sama Allah. Iya. Iya, oke. Iya. Samina watona ya. Keren lah, tapi benar-benar. Boleh ngambek 3 hari itu boleh ngambek. Benar. Ngambek nggak sholat 3 hari nggak boleh. Nggak maksudnya kalau cinta nggak bisa dideskripsiin. Nggak bisa. Iya, Cuma iya. bisa rasain. Di situ jadi samanya tuh. Iya, benar kayak gitu. Nah jadi gue merasa emang ini tuh gue nyaman dengan ini dan banyak banget kejadian dalam hidup gue, permasalahan dalam hidup gue bisa gue selesaiin dengan agama gue ini gitu loh. Jadi yang gimana sih, gue nggak pernah ngerasain tuh yang istilahnya pendidikan agama yang walaupun gue sebelum non muslim tiba-tiba gue dapet satu yang bisa nyaman di gue gitu loh. Nah jadi pasti kan gue akan kayak gimana caranya gue jaga terus lah gue ini terus gitu. Tapi emang menariknya gitu, emang kadang-kadang ya kita berdua juga kan namanya kepalanya beda kan. Pasti kalau misalnya kita ada sesuatu yang nggak sependapat, pasti semua memegang kebenaran masing-masing kan, standar kebenaran masing-masing. Makanya untuk mengacu mana yang lebih berat pasti ya standarnya. Kita lihat yuk seluruh agama gimana. Jadi itu adalah udah jadi standar baku yang sama-sama kita patuh sama itu gitu. Jadi kalau kita atas pandangan benar, standar benar kita beda-beda bro. Iya. Nah, pandangan kita benar jadi apa benar beda mulu kan. Benar ya bisa berantem terus. Iya benar. Ya, kalau ini udah jelas nih. Ya kan ada tulisannya nih. Kalau anak-anak gimana? Anak-anak gimana tuh jadinya? Ketika apa namanya? Sekarang ini udah mulai belajar agama juga atau gimana? Alhamdulillah anak-anak tuh seneng gitu loh belajar agama tuh, walaupun ya balik lagi gua bukan tipe orang tua yang memaksa untuk kayak ayo ini. Karena bercermin dari diri sendiri, dan emang alhamdulillah mereka nyontoh aja gitu loh, ngeliat gitu. Kayak yang laki mulai kayak boy ikut Dedi sholat Jumat. Sholat Jumat gitu. Udah mulai pelan-pelan gitu. Tapi gitu-gitu tuh ritual yang nggak terlupakan tuh antara sama anak lu gede nah. Iya emang. Gua aja waktu anak udah mulai nggak ada, pas Jumatan sendirian kayak wah. Gila. Iya. Biasanya subuhan naik Vespa bareng kan jalan gitu ke masjid. Nggak ada ya. Kalau dijalanin pas jalanin kan berasa simpel begitu aja, tapi ketika hilang baru berasa. Iya, dan kayak kayak mereka tuh mempelajari tuh yang salah satunya trigger gue juga untuk lebih ngedalamin lagi yang waktu gue tanya sama guru kita, sama Ustadz Abdul Somad. Nah, ini anak saya udah mulai nanya nih, kalau ini artinya apa kan gue nggak ngerti gitu kan, gue nggak ngerti untuk jawab itu.
ya gue harus mulai dalemin karena mereka udah mulai dalemin sendiri-sendiri nih. Gitu. Karena udah mulai Jangan sampai kita kalah kartu nih. Jangan sampai kita kalah kartu. Anak umur berapa sih sekarang? Yang paling besar 11 tahun. Oh, udah kritis ya. Udah iya, yang gede 11 kelas 5 SD. Terus 8 yang boy 6 tahun, TK masih sama 1,5 tahun. Kan kalau proses dari secara spiritual nih ringan semua nih dapetnya. Tapi di rumah tangga kalian pernah nggak sih ngalamin cobaan paling berat? Cobaan paling berat Di luar urusan spiritual misalnya, apa di keluarga pernah nggak? Cobaan terberat kalian itu apa sih? ya paling yang ditipu aja tuh kemarin tuh. Ya itu. Jadi itu sih ini aja. ya itu sih. salah satu yang gede juga lah gitu kan, karena dia udah bilang waktu itu, jadi gue ada satu bisnis lah gitu sama temen gue, temen lama lah, temen udah deket banget gitu. Dari masih bujang ya? Masih waktu dari itu ya? masih bujang temenan sama dia nih. Temen main motor gede. Nah dia bilang udah, nih kayaknya lu udah perlu rem deh nih gitu. Tapi gue enggak, kayak hajar terus nih, pokoknya harus Percaya jadi aja nih, deh percaya sama aja ini deh gitu. orang, Nah akhirnya gue ketipu lah jatuhnya nih, ketipu lumayan gede, 4,5 lah, hampir 5. Gitu. Tipu nih. Bisnis ya kan? apaan bro? Gede banget ya. Ya itulah, itu kan pernah tuh. Nah akhirnya gue sama dia mulai slack tuh, karena tuh kan biasa ibu-ibu ya kan, apalagi nominal Itu segitu juga tuh. gue ngerasain bro, kayak gitu. Tuh kan itu yang jelas ngerasain bro. Banyak ya. Enggak lah. Banyak nggak nurut Semua ditipu temen, ya sering bro. Bini ngomong, udah dibilangin, ya sering itu bro. Tapi masih sering juga dilakukan. Iya. Jadi gimana dong? Ya gitu. Dia akhirnya kita mulai udah istilahnya nggak segitu ininya lah gitu, nggak udah kayak ya habis bingung nih, jatuhnya bingung nih, ini nyelesainnya gimana nih gitu kan. Dan ada juga berurusan sama beberapa orang temen gitu kan, ini gimana ya caranya, tapi balik lagi selesainya gara-gara agama juga, gara-gara Islam juga. Gini, pengalaman spiritual juga nih jatuhnya nih, gue udah bingung, dia juga udah bingung apa segala macem. Syuting lagi nggak ada syuting. Baru syuting, baru berapa puluh episode. Iya pilot lah, belum Ya, puluh, belum ya, belum. Kan Masih. mulai Bowie belum. Itu tahun berapa sih? Baru 2016, Pandemi, pas pandemi. enggak, Sebelum. 16 ya? Iya. 15-16 ya? Judulnya nggak usah disebutin. Apa judul? Judul sinetronnya nggak usah disebutin. Oh sebutin Oh, aja. sebutin. Lagi syuting orang ketiga. Orang ketiga waktu itu. Sama Rio, Iya. Ronaldo sama si Mue juga kan waktu itu kan orang ketiga. Awal tuh lagi bikin pilot, kehajar itu tuh yang si 4,5 itu kan. Aduh gimana ini bayarnya gimana? Ya ngarepin syuting juga nggak mungkin. Kalau udah banyak ya bisa gitu kan. Bisa Itu aja hasil syuting dulu kan ya? itu juga habis hasil syuting dulu gitu kan. Udah gimana caranya nih gue nyelesainnya? Nggak bisa, minjem juga nggak bisa. Kalau kayak jual-jual ya nggak mungkin lah, jual rumah jual apa nggak mungkin lah ke situ gitu. Udahlah sebisanya dulu, ganjel tuh sampai kayak jual mobil apa, sampai beli Oh, yang berarti sempet proses itu? sempet udah jatuh banget, udah kayak mobil motor udah berapa biji bro, motor gede semua gue jualin semua, Harley gue jual semua. Kok lu yang nanggung? Kan gue yang masuk ke situ duitnya, Dia yang maju. gue yang maju. Oh, Temen lu itu? Temen gue yang nipu gue kan udah pergi, kabur. duitnya udah masuk ke situ. Nah ya kan, Sampai sekarang berarti lu nggak, sama temen lu itu nggak tahu mana? enggak, udah hilang nih orang nih, nggak tahu kemana nih manusia gitu, ya kan. Udah akhirnya di tengah kebingungan gue itu udah low banget deh, ini mobil juga udah gue jual semua, dicari mobil paling murah aja deh, kredit deh paling murah, gue bilang gitu kan. Udah nggak punya apa-apa lah jatuhnya. Udah akhirnya gue nggak tahu kenapa bro tergerak lagi, kayaknya gue harus sholat tahajud nih. Gitu, gue coba nih bro sholat tahajud hari pertama bro. Hari pertama nggak ada apa-apa, hari kedua nggak ada apa-apa bro, tapi terus gue yang Sholat terus gitu? tahajud tiap malam nih, Buat nyari jawaban. nyari jawaban nih, Gimana nyari sih ini jawaban. gitu. Pokoknya gue akan cari tahu jawabannya lewat jalur ini doang nih, gitu. Udah hari ketiga bro ada jawaban bro, ikhlasin aja. Ini bener nih, gue nggak tambahin, gue nggak kurangin. Ikhlasin aja, akan diganti lebih daripada yang kamu hilang.
kadang hati manusia ini ikhlas gimana baru 10 episode ya Allah gitu kan. Ikhlasnya yang dibilangin kayak orang sama ikhlas dalam hati itu suka beda. 10 episode kali sekian, ya Allah, buntut aja kagak berkurang tuh, apalagi depannya yang 4-nya gitu kan, masih belum nih gitu kan, nggak bisa. Tapi gue coba untuk gue belajar ikhlas, ya udah gue lupain, gue hidup biasa aja gitu. Jadi ada masuk nih duit nih bro dari kantor nih 20 episode, dah 15 episode langsung gue bayar, hidup gimana caranya dengan si 5 episode itu, gimana caranya bayar sekolah apa segala 5 episode tuh deh. Masuk lagi bayar, mulai bro 200 episode, 300, udah mulai nih, iya kan, udah mulai kan, 300, 400, 500, 600, 769 bro, Episode 769 episode itu bulat diganti, berlipat bro, bulat 3 kali juga lipat lebih diganti sama Allah. Iya, benar. terus langsung dibayar semua tuh ya? Udah bayar kan, akhirnya kan bayar itu tadi 15, tapi kan gue mulai yakin begitu udah 100, 200, mulai yakin dong gue. Jadi taraf ke ikhlasnya gue itu kan lebih pede gitu untuk ngiklasin, karena kan jalan terus dibuktiin dibuktiin nih. 300, 400, 500, 769 bro. 769. Diganti dengan yang lebih baik ya, lebih banyak kan? Berkali-kali lipat. Ada kejadian. Jadi adik ipar gue istilahnya ya lumayan kuat lah, orang lumayan kuat lah gitu. Bang, namanya si Bowie kan, bang. Adik ipar gue namanya Gorbi. Bang, si Bowie gue udah tahu di mana tuh, yang nipu gue namanya Bowie. Udah gue tahu. Abang ditipu kan? Iya. Berapa? 4,5. Mau nggak gue ambilin duitnya? Ambilin gimana Bi? Gue bilang gitu. Udah, pokoknya abang tahu beres aja. Abang mau berapa? Katanya gitu. Aku kasih abang 2,8 ya, sisanya buat aku, mau nggak? Katanya gitu. Entar dulu ya, gue bilang gitu. Entar dulu. Malamnya bro, gue tahajud lagi. Malamnya gue sholat tahajud lagi. Gue tanya sama Allah, ya Allah, ini duitnya mau diambil sama adik gue. Kira-kira gimana? Suaranya tau gak apa bro? Jangan coba-coba. Itu suaranya. Pagi ri, gue melek mata, gue telepon diri. Nggak jadi, udah lo ambilnya, kalau mau duit ambil semua deh. Gue bilang gitu. Hah, bener bang, serius nggak jadi? Nggak jadi udah. Ri, hilang lagi nih Ri, yang 769 episode Ri diambil sama yang di atas Ri, kalau gue iyain. Akhirnya tuh tapi bisa diminta sama dia lo? Enggak, gue nggak tahu diminta apa enggak, tapi ya udah. Bukan urusan kita. Udah ikhlas gue. Iya, benar, jangan dia ditanya. Intinya Tapi ada lu gimana sekarang keadaannya? Udah lagi di Hawaii apa? Gimana aja? Ini bang, udah gue ambil duit lu bang, gitu kan? Makasih ya bang. Udah akhirnya gue gitu. Ya seperti itu, kayak jawaban-jawaban dari permasalahan terberat dalam hidup gue pun dijawab sama Allah gitu. Jadi ya yang nggak mungkin juga gue istilahnya nggak nyaman dengan ini gitu ya. Ya itu dia yang seperti yang gue ceritain itu kayak satu di antara banyak kejadian dalam hidup gue kan. Gitu. Tapi ini menarik banget ya. Giovanni ini kan maksudnya udah dikasih gitu ya dengan jawaban dari 769 episode tadi. Basically manusia itu kan ada sifat rakus ya dalam diri kita tuh kan ada, walaupun mungkin ada presentasi udah dapet pengen ambil lagi gitu kan. Udah dapat kayak lah, iya kalau misalnya mikir ya itu kan tetap hak gue dong. Orang itu duit gue yang hilang gitu. Kalau dia kan bisa mikir ya udah kalau misalnya emang duit gue juga, tapi memilih untuk percaya sama jawaban dari sholatnya tadi untuk tidak ngambil itu. Iya. Keren. Iya, siapa tahu ada di akad itu ada akad-akad yang abu-abu gitu. Maksudnya Allah nggak mau nikmatin uang itu kan. Iya, bisa gitu. jadi. Siapa tahu nafkah keluarganya dari situ kan. Bahaya juga ya. Tapi kalau emang dia utang perlu lu udah pernah nagih kan dulu pernah nagih kan? Iya. Gue nagih terus. Soalnya kalau orang utang harus ada, kita lihat pernah nagih. Kenapa? Kalau kita orang utang kita nggak nagih, kita juga dosa. Kalau kayak utang kita nggak nagihin, dia mungkin ngingetin dia. Tapi kan kadang kalau misalnya yang punya utang ya, kan biasa lebih galak ya. Iya. Ntar dulu apa sih? Gue lagi cari gitu. Apaan tuh telepon mulu? Minjem aja minjem. Oh sudah ini, sudah lagi cibuk ya. Tapi minimal pernah sekali ada pernah nanyain itu udah cukup. Oh iya. Kalau sekali mah lebih. Lebih. Udah berkali-kali gue tanyain. Cuman kan emang niatannya emang nipu kan. Tapi ya udahlah. Banyak alasan segala macam lah dia karang-karang. Ya, tapi kan berarti udah dikasih gantinya ya. Kalau nggak ada kasus itu pun, ya belum tentu juga ada rezeki ini kan gitu. Belum tentu.
Emang kadang-kadang pemikiran Gio bagus juga. Misalnya mau serakah nih mau ngambil ya kan, tiba-tiba mau ngambil, tiba-tiba sinetronnya di tengah jalan misalnya, gitu kan? Wah tiba-tiba ratingnya anjlok, close gitu misalnya, ganti. Bisa aja kejadian kayak begitu. Bisa aja, kan, gitu. bisa aja nggak ada yang tahu. Tapi emang Gio seyakin itu ya? Maksudnya dengan jawaban itu gitu ya, dengan udah nyoba sekali, terus berkali-kali sholat akhirnya dikasih jawaban yang tadi, tenang, ikhlasin aja, insya Allah akan diganti dengan lebih baik lagi. Terus ketika ada masuk omongan itu kan istilahnya ujian lagi sebenarnya adiknya jadi coba lagi diiming-iming lagi. Enggak ya. Kuat nggak nih gitu. Terus datanglah, terus tapi Gio memilih untuk sholat lagi gitu. Iya kan? Ini gini aja, Nabi Adam aja ya, startup Nabi udah di surga yang enaknya banget, masih ujian ada 1 buah. Itu juga ujian gitu. Iya. Dari segitu yang nikmatnya 1 doang nih ujian, masih diuji juga gitu kan. Nah, ya sama juga pasti ada dasar nikmat, ada ujian juga. Ini keren banget nih, ternyata mutusin nggak ngambil. Nggak ngambil. Gitu. Ini apa gara-gara kejadian ini jadi lu rajin tahajud atau gara-gara ini? Enggak juga, cuman menurut gue kayak sedikit banget menurut gue orang yang bisa dapat pengalaman spiritual sedalam gue. Jadi nggak boleh gue hianatin gitu loh. Gue harus tetap jalanin ini gitu. Jadi gue kalaupun ada sesuatu hal yang besar yang perlu gue lakuin, ya gue perlu tanya dulu gitu. Ya mungkin lebih istiqoroh yang lu bilang ya. Istiqoroh istiqoroh. Tapi sebenarnya kan semua tuh dari niat ya. Lu kan kepengen bertanya ya ibaratnya. Iya. Ya pasti ya Allah, maksudnya karena kita niatnya memang mau nanya gitu, nggak perlu harus doanya istiqoroh atau tahajud atau segala macam gitu ya. Bisa tanya kapanpun. Tanya kapan aja, kalau kita pengen nanya kan itu jauh lebih baik daripada orang nanya ke dukun misalnya kan. Udah itu kan masih syirik banget kan. Ini apa-apa nanya ke Allah, apapun ininya pokoknya gua pengen nanya ke sana. Tapi bahkan yang muslim dari lahir aja mungkin jarang yang punya pemikiran untuk keyakinan segitu ya. Seyakin itu semua sebenarnya gitu. Kadang-kadang orang nanya sama Allah, kadang-kadang kepengen jawaban yang dia mau, bukan jawaban yang dibutuh, ya kan? Ya gue kepengen punya jodoh dia nih, nggak taunya Allah emang nggak jodoh ini. Dia bukan jodoh lu nih. Jodoh lu, yang bukan yang baik sama lu udah gue siapin. Tapi gue maunya dia gitu kan. Jadi lu nyuruh Allah sebenarnya kan. Ngotot. Nah tapi apa kan nunggu 200 episode? Ya bisa dibilang nunggu 200 hari gitu ya untuk ngediemin orang-orang yang misalnya nunggu minta dibayarin utang. Nggak sampai 200 hari sih, waktu itu tayangnya pas 2 jam. Tayangnya 2. Jadi satu hari tuh bisa 120 bahkan 140 episode satu bulan. Emang lo lagi pengen ngebayarin utang lu buru-buru? Gimana kalau gitu? Makanya untuk ngebuka misalnya supaya nggak otomatis kan ngejalanin hidup terus yang kanan kiri udah mana nih duit gue mana, itu kan pasti akan jadi pikiran juga. Yang awalnya mau ikhlas jadi kayak aduh gue udah gak kuat nih, yang tadi gue bilang kita jualin semua benda-benda yang ada. Jadi motor-motor gue, motor gede gue jualin semua sampai terakhir mobil buat catering ya, mobil buat nganter catering. Gue bilang sama dia nih, Mi, ini mobil catering kita jual ya. Abis itu gue tanya, itu catering lu bukan? Yang mana? Itu mobil buat catering lu jual, tapi bukan mobil lu kan? mobil lu. Gue tanya, ini mobil catering dijual? Emang mobil cateringnya punya lu kan? Iya, cateringnya punya bini gue. Takutnya cateringnya punya orang, itu kita jual. Maling dong. Kita jual aja tuh mobil catering siapa? Catering orang. Ya catering itu catering punya lu kan, tapi catering gue. Udah akhirnya tuh dari jual mobil catering itu nutupin sebagian yang udah bawel banget gitu, nutupin sisa duit 25 juta ya Mi? Kurang lebih lah ya. 25 juta, gue kredit mobil. Ada gue kredit Nissan Serena tua gitu, masih ada tuh sampai sekarang di rumah gue. Sejarah. Iya. Udah gitu. Keliling gue di Mangga 2, nih duit 25 juta harus jadi mobil ya pokoknya. Kan nggak ada lagi, udah itu aja udah. Waduh, ini keren banget ya. Ini keren ya. Ini baru kita tanya yang paling cobaan ya. Daripada cobaannya ya nggak kaleng-kaleng kalau pas tengah sih udah. Dan itu selesai dalam waktu lunas dalam waktu berapa bulan? Setahun ya, Mia? Setahun. Iya, setahun lah. Setahun ya. Tapi kalau kita kan emang nyarinya pun juga karena mintanya sama yang di atas itu. Iya, benar-benar. Orang-orang kadang niat gue pengen punya setahun ini gue mesti pengen dapat 4 miliar gitu. Untuk misalnya untuk perkaya diri bukan karena utang misalnya. Iya. Itu susah banget. Ya kan? Logiknya gue pokoknya setahun ini harus dapat nih. Harus dapat 4 miliar setahun ini gitu. Itu kan susah banget. Ini kayak pengen bayar utang pas tengah kebayar. Iya. Ya kan itu kan logiknya udah nggak di luar logika manusia. Tapi kalau momen paling bahagia kalian paling bahagia banget pas apa tuh? Momen paling bahagia
bahagia terus nggak? Bahagia terus. Iya dong, harus gitu ya. Nah, waktu itu misalnya gini, kelahiran anak pertama gitu. Ibaratnya kayak Ya kalau pertama, mungkin kalau kelahiran anak bahagia, cuman yang bahagia banget yang begitu dapat anak laki, yang ketiga. Jadi kan yang pertama, kedua perempuan. perempuan, laki, perempuan lagi nih. Jadi emang cuma satu-satunya kan 4. Waktu apa mulai USG gini kan. Oh confirm gender ya boy, berarti laki nih gitu. Makanya sampai kita kasih nama anak kita boy. Aku pikir oke boy cuma karena panggilan. Tadinya emang itu gara-gara dokternya bilang gitu. Oke ya bu, pak confirm gender ya boy ya, gitu. Udah berarti namanya boy gitu. Langsung simple aja. Keren ya kocak-kocaknya itu. Langsung dapet boy. kayak anaknya Bang Komeng udah ya. Kembar 3 Bagaca, bagus, ganteng, cantik sih gue. Kasihan banget. Gampang gitu. Nah, kalau itu apa namanya? Waktu itu kan waktu gua ketemu lu di kajian musyawarah itu berapa tuh? 2 tahun lalu kayak? Pokoknya sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Sebelum pandemi Ya. waktu Itu kan lagi kita lumayan kencang ya, maksudnya Kencang, kajian iya, tiap iya. minggu tuh kayaknya ada gitu. Langsung 2 tahun ada kajian Benar-benar. gitu kan? Nah tapi waktu itu pas akhirnya ikut ke kajian itu karena Itu pertama kali atau udah sebelumnya Pertama udah? kali. Kalau offline pertama kali ya. musyawarah. Kalau offline pertama kali ke musyawarah itu yang waktu di Hotel Santika itu. Nah, aku pengen tanya, ini kan momen yang pernah dilewatin sama Gio juga dong. Nah, itu ketika ngelihat orang ada yang mualaf gitu, rasanya gimana sih? Seneng. Jadi biasanya sebelum memeluk agama Islam dan mencoba untuk mendalami agama Islam, ya biasa aja ngelihat orang pindah, convert even dari Muslim ke non Muslim atau non Muslim ke Muslim, ya biasa aja gitu. Tapi setelah ada dan istilahnya jadi bagian dari Islam itu, kalau ngelihat orang mualaf gitu baca syahadat untuk pertama kalinya tuh seneng, terus yang kayak ih kok bisa juga ya ada yang kayak gue ya gitu. Ya seneng lah, istilahnya seneng aja gitu, bisa ada perasaan yang beda sama sebelumnya gitu. Ini apa, banyak yang menarik dari kisahnya Gio dan Dewi ya. Kalau sekarang kita lihat nih kan mereka nih apa namanya, udah gitu kehidupan rumah tangganya juga adem-adem aja gitu, nggak ada. Ya Udah 12 tahun loh, aku juga nggak nyangka. Udah 12 tahun. Iya, alhamdulillah. Nah Dewi, kalau menyebutkan 5 kebaikan Giovanni. pasangan suami apa aja? Orangnya penyayang, terus baik banget, terus apa lagi ya? Apa? Ayo sebutin gitu. Biasanya pasangan kan nyebutin kejelekan suami gua nih, Kalau kebaikannya. Sabar sih, sabar. Karena kebanyakan aku yang ngambek. Terus apa ya, dia sosok ayah banget deh buat anak-anak gitu, bapak yang baik banget buat anak-anak. Sampai kalau anak-anak mau presentasi atau bikin apa gitu kan, udah mamami aja gitu kan. Dedi, aku mau presentasi, bikin apa Four Season ceritanya gitu kan, bikin musim-musim apa. Sama mami aja. Enggak, kalau sama mami itu jadinya nggak karuan. Jadi udah percaya nggak dirinya gitu ya. Soalnya aku nggak sabaran kan begitu gini, ayo gini, aduh kok nggak bisa sih gitu kayak gitu kan kalau ibu-ibu kan. Iya benar-benar. Jadi Tapi pas kalau online Dedi nemenin terus berarti. Bagi tugas. Kalau yang laki emang lengketnya sama maminya, yang si boy gitu. Iya. Kalau yang cewek-cewek lebih ke ini, Dedinya. lebih ke dedinya gitu. Aduh, pacarnya. Satu lagi, belum satu lagi. ada satu lagi apa ya? Apa ya? Suka kasih hadiah. benar. Gue demen bro kasih hadiah tuh, suka yang aneh-aneh kayak misalnya dia, aduh aku pengen kursus jahit ya gitu. Serius gue kasih mesin jahit. Ada apa distributor Singer Indonesia di kota wisata dong ya kan. Gue lagi syuting di kota wisata. Aku cari nih apa distributor Singer ya kan. Gue cari bro. Iya kan. Bang, ini bang, apa mau beli mesin jahit? Mesin jahitnya kayak gimana bang? Ya pokoknya yang canggih aja, tinggal mencet jalan sendiri gitu. Jadi misalnya polanya pola apa? Yang zigzag Iya ya. zigzag atau apa? Tinggal ada listnya bro. Misalnya zigzag 03 tinggal 03 enter. Iya. Jadi jejak. Gue beli itu mesin jahit. Tapi yang mungkin itu juga karena kan Gio emang suka ngasih, makanya dapet terus.
Amin. Iya, Bener dari juga dia kan bisa. juga Cuma kan omongannya itu kayak sabda. Padahal cuma Padahal cuma pengen belajar doang. Terus dipakai nggak? Dipakai. Dipakai. Dia waktu itu iseng kan. Emang dia bisa jahit sekarang? Bisa, emang dia bisa jahit bro, tapi pengen Belajar, istilahnya pas pengen belajar lebih waktu itu. jago lagi gitu. Jadi bikin quilt, bikin apa bed cover, Iya. bikin apa, suka bikin. Waktu itu kan masih punya 2 doang ya anak ya. Iya, baru Terus kayak 2. iseng mau ngapain ya kuliah. Udah Sabtu kan aku sambil kuliah S2 waktu itu. Terus ngapain nih hari-hari siang ngapain gitu. Akhirnya Jahit. pengen belajar jahit itu langsung dibeliin mesin jahit. Ya udah aku jahit. Terus aku bikin sarung sofa apa gitu di rumah, bikin baju anak-anak. Iya, gitu-gitu. Seru banget. Tiba-tiba di rumah ada mesin jahit. Seru ya, seru. Gua taruh depan kamar bro pagi-pagi. Jadi gua kan biasa pagi-pagi gua duluan tuh bangun tuh ya kan. Pagi-pagi bangun, dia masih ngendon di kamar, dia habis subuhan gitu dia ngendon. Gua dari bawah gua taruh depan kamar gitu kan. Apaan nih segede gini? Berat banget dibuka mesin jahit. Berat bro ternyata mesin jahit. Emang bener. Lalu 5 kebaikan istri apa? 5 kebaikan istri ya. Sabar juga, sabar ngadepin gue gitu kan. Gue kan dulu orangnya temperamental. Nah, dia yang orang yang dengan kesabarannya dia merubah gue jadi orang yang dari temperamental menjadi orang yang seperti sekarang. Ini temperamentalnya bener-bener temperamental bro. Jadi gue nggak seneng. Emosian. Gue nggak seneng sama Metro Mini. Gue tabrakin mobil gue ke Metro Mini. Itu mobil baru datang dari showroom. Belum ada plat nomornya. Gue jalan sama dia ada Metro Mini. Gue cuman nggak seneng doang lihat dia, bukan karena dia mepet gue. Mepet apa? Enggak. Dia Urakan lah, tapi kan bukan mepet kita gitu. Emang Gua karena dia adu urakan mobil aja. gua. Iya. Jadi bener-bener temperamental, bukan yang kamu enggak. Gue adu beneran, jadi temperamental yang parah gitu. Sampai bisa jadi orang yang tenang, yang jadi yang kalem gitu ya. Jadi kayak sekarang gitu. Jadi dia sabar gitu. Yang kedua, walaupun kadang-kadang suka ngambekan, tapi ngambekannya itu bisa jadi poin plus buat gue. Jadi kadang-kadang kalau dia ngambek lucu bro, lucu aja. Jadi kayak gue seneng lihat dia ngambek. Gimana maksudnya? Jadi kayak begitu dia ngambek nih, jadi kalau dia ngambek tuh kan bukan tipe kalau ngambek kayak mak-mak Batak gitu yang ngambek marah-marah gitu. Ya bukan bro, jadi kayak ngambek-ngambek diem-diem gitu, lucu. Jadi kayak pacaran, kayak orang ngambek pacaran gitu. Jadi itu bisa, jadi menurut gue kayak poin plus lah buat gue gitu. Iya, jadi kayak gue goda-godain gitu, iya. Jadi gitu, bukan yang wah nggak gitu, nggak. Jadi ngambeknya tuh yang gitu kan. Kenapa lupanya gue ini? Nggak gitu, ya kan? Jadi ya itulah. Jadi walaupun suka ngambek, tapi bisa jadi seneng lah, jadi seru lah gitu. Terus dia itu walaupun istilahnya di tengah kesibukannya, dia tetap kadang-kadang bukan kadang-kadang, maksudnya pasti suka inget poin-poin yang kecil. Jadi misalnya kayak ini anak-anak mau sekolah misalnya, bawain ini yang kadang-kadang nggak keingetan gitu loh. Nah, menurut anaknya aja nggak perlu disuruh bawa sama dia. Jadi kayak jangan lupa ini mau kena ini apa, nggak mau kena mami bawa aja ntar perlu gitu. Jadi kayak apa itu, mami aku pulang jam 11, sholat apaan jam 11, katanya udah bawa aja nanti juga sholat gitu. Jadi walaupun anaknya kayak itu tetap apa perintilan kecil tuh detail dia untuk urusan anak-anak dia detail. Misalnya kayak anak-anak perlu apa, ayo kita Gramedia beli ini gitu lah, kayak gitulah detail perintilan. Walaupun ya anak-anak kadang apa sih mami nih orang jam 11 udah pulang suruh bawa mau kena mau ngapain gitu kan, kayak gitu kadang-kadang anak sholat duha kali dia. Nah kayak gitulah. Nah terus apa lagi ya, dia ini bisa gini, waktu dia ini bisa ngademin gua sama keluarga gua. Waktu gua convert itu kan istilahnya suhu rumah bokap gua sama nyokap gua kan kayak istilahnya agak high lah gitu. Belum kondusif lah. Nah dia nih yang justru bisa nyatuin gua lagi. Gitu kayak nggak boleh gitu, itu biar gimana orang tua, papi kamu, mami kamu gini apa segala macam gitu. Jadi gue tetap waktu itu beberapa tahun dengan keras ya udah biarin aja. Kalau emang bokap gue nggak ngomong, gue juga nggak mau ngomong gitu. Kekerasan gitu. Jadi tapi dia tetap yang udah jangan, udah gini. Jadi emang dia yang jadi jembatan somehow bisa jadi jembatan untuk komunikasi antara gue sama orang tua gue gitu.
Nah terus yang kelima apa ya? Dia itu selalu pengen deket gue, gitu. Jadi gue tuh somehow mungkin karena gue nggak istilah perjalanan hidup gue tuh nggak ada satu sosok yang deket banget sama gue terus gitu. Jadi begitu gue punya istri gue ini maunya deket gue terus. Yang which is jadi satu poin plus buat gue karena gue senang. Kayak kemarin gue syuting di Cipanas, syuting nih. Berapa lama katanya udah mau nangis-nangis deh. Paling cepet 1 bulan, gue bilang gitu. Aduh iya nggak ketemu nih, anak-anak udah jejer kan mau nangis nggak ketemu dia di 1 bulan gini gitu kan. Drama cewek nggak ketemu dia di 1 bulan gini. Alah mami, lihat aja lusa juga udah ke atas nih. Bener bro, lusa diboyong semua. Diboyong semua, anak gue, babysitter gue diboyong. Minta villa pokoknya, minta villa di tempat syuting, minta villa buat kita sekeluarga. Makanya gue bilang jadi kayak nggak mungkin yang 30 hari nggak udah. Makanya gue bilang ini 2 hari lagi juga naik ke atas nih, gue bilang gitu sama anak gue. Bener bro, 2 hari lagi naik. Jadi ya itu satu poin plus buat gue, kemanapun gue pergi dia pengen ada gitu, dan emang gue perlu dia ada gitu di samping gue gitu. Happy ya, karena Happy. kayak secure semuanya, udah deket ya. Gue pun gitu, jadi kayak 2 hari lalu deh gitu, anak gue yang laki nih kan kakak-kakaknya lagi nggak mau tidur bareng dia nih, nggak tahu lagi ngegosip apa nih antar cewek-cewek berdua gitu kan. Akhirnya anak gue karena ada anak yang baik, yang laki ini disuruh tidur di kamar kakaknya, gitu kan. Nah, gue mau nemenin anak gue yang laki nih, katanya udah kamu sini aja. Kenapa sih orang di sebelah doang kamar situ? Kamu tuh kalau aku lagi kebangun tengah malam nggak ada kamu tuh aneh. Katanya gitu. Jadi kayak si boy ini ngomong gitu. Iya. Gitu kayak Karena aneh biasa aja. tidur Bareng aja gitu. kan. Istilahnya ya cuman kayak dia kebangun harus lihat gue gitu. Gue pun begitu. Kalau kayak gue syuting yang di Cipanas gitu, bangun ngeliat si Ipul gitu kan sebelah kan ya, asisten gue kan. Biasa ngeliat bini gue mana gue ngeliat si Ipul nih gitu kan. Aduh tapi seneng banget ya. Tapi mirip-mirip ya gitu. Gue juga mirip begitu gitu. Gue kalau dia lihat gue kagak ada, diteleponin lu di mana gitu kan. Gue di bawah masih main PS, nggak naik nih gitu. Tapi pas gue di kamar, dia tidur dong. Gue dikeset sama kayak kucing. Udah gue dikeset aja nggak diapa-apain, jangan juga. Gue di kamar juga nggak apa-apa. Itu pernah kejadian sama gue nih. Pernah kejadian sama gue. Hamil anak kedua. Ini kamar gue nih. Ini kamar kita nih. Ini pintunya di kamar kita nih. Ini gue main game di sini nih. Cek ya kan. Be tidur. Iya. Iya kan. Iya namanya ntar dulu nih lagi main game, tanggung nih ya kan, lagi main game di iPad, main di iPad. Tiba-tiba cekrek, dikunci kamar. Nah ini pintu kamarnya Ri, gue main di sini dikunciin. Sebel bawahnya, nggak tahu kayak udah disuruh tidur, nggak tidur. Akhirnya gue tidur di sofa. Lagian kalau suami kalau udah main game suka lupa waktu. Oh emang gitu Ya ya. kali di kamar dikasih suguhan apa gitu. Di kamar udah gitu. Kan kita kalau ada suami tuh kayak nyaman ya. Jadi yang dari nggak bisa tidur ngelihat aja udah bisa tidur jadinya. Gitu. Paling masuk ke dalam kamar, dia masih melek, ngapain? Nonton drakor. Bisa melek, gue gak ngerti tinggal tidur. Pas ada drakor, gue dalam tempat, kamu nggak ngerti. Kesana cepetan drakor, dan gue. Aduh, ini keren banget ya. Tapi Masya Allah, ini seneng banget loh. Udah 12 tahun pernikahan dan emang bener-bener pasangan itu saling mengenal pasangannya masing-masing gitu ya. Karena terkadang ada usia pernikahannya udah lama, tapi sebenarnya mereka nggak saling kenal gitu. Banyak juga kan terjadi kayak gitu. Tapi di sini malah mereka suami istri saling mengenal, terus gimana mereka ngebangun keluarga, ditambah mereka juga proses spiritualnya juga mereka pelan-pelan tapi pasti gitu ya, ngebuat hidup mereka jadi terlihat sekali bahagianya, dan Masya Allah juga insya Allah bisa menginspirasi teman-teman juga ya yang nonton. Mereka nih kayaknya keluarganya living proses ya. Yang mereka jalanin ini, mereka bilang nggak ada masalah. Sebenarnya mereka tuh lagi ngejalanin cobaan itu dengan santai. Ini yang diceritain itu lagi cobaan loh. Berbeda keyakinan, beda pandangan, dapat segala macam. Itu sebenarnya lagi dalam cobaan, tapi mereka enggak, itu biasa aja. Dibuat santai. Tergantung bagaimana kita menyikapi, ini luar biasa, bisa jadi inspirasi kita para rumah apalagi keluarga muda ya, muda. Yang masih suka emosi gitu ya. Yang kayak begini aja sama-sama emosi tapi satu emosional, satu reda, yang satu ngambek. Ini kan lucu ya. Jadi
Mudah-mudahan kita bisa ambil hikmah dan kita Amin. selalu bisa melihat kebaikan pasangan kita. Insya Allah mudah-mudahan jadi inspirasi kita semua nih. Waduh. Amin. Makasih nih. Makasih. Thank you, Iya, Ri, Bang. men. Sama-sama. Thank you. Senang Udah banget. diundang. Kapan-kapan nanti kita ke Sawangan. Jauh juga ya Sawangan. Mikirnya kapan kita mau ke Andara lagi. Udah kagak ada rumahnya. Kita kan ketemu sama Ustaz Muhammad Faizar, Ari Rukiah ya. Kita boleh ke Andara. Apakah itu? Siapa tahu setan itu lagi di pinggir jalan lagi ngaruh pasir gitu kan. Udah kesel, gak ada yang bisa diganggu. Gangguin nggak bisa. Aduh, oke sekali lagi terima kasih Sama-sama, ya. terima Sehat kasih. terus. Sama-sama, Sahabat sama-sama. banget semuanya. Iya. Oke, buat teman-teman semua terima kasih juga udah nontonin kita. Mau vlog udah ada YouTube belum sih kalian berdua? Enggak ada. Anak-anak aja, cuman lagi jarang karena kan anak yang nomor 1 tuh Dasya kan dia emang vlognya jalan-jalan. Nah kemarin ini kan emang ke mall aja nggak bisa jalan-jalan ya, vakum dulu lah Oh gitu. Tapi siapa tahu ya, kita tunggu aja misalnya ada vlognya nanti subscribe aja. Dan juga yang pasti jangan lupa subscribe untuk cerita untung. Tutup dengan Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.